Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari Roma 10 ayat 4-15. Adapun tema yang akan kita renungkan dari Nas ini adalah kebenaran karena beriman kepada Yesus. Saya akan memulai renungan ini dari Roma 10 ayat 3. Yang mana dari ayat ini kita mengetahui bahwa ada dua jenis kebenaran menurut firman Tuhan yang disampaikan melalui Rasul Paulus. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Dua jenis kebenaran yang bisa kita ketahui melalui membaca ayat ini adalah kebenaran Allah dan kebenaran mereka sendiri, yang adalah kebenaran manusia. Dari konteks Alkitab secara tersurat dan tersirat, kita mengetahui bahwa sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, kebenaran manusia itu berhubungan erat dengan kebenaran Allah. Jika kita melihatnya dari kacamata Kejadian 1 ayat 26, di mana Allah berfirman, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita," maka di dalam konteks ini kita dapat menafsirkan bahwa kebenaran manusia sebelum manusia jatuh ke dalam dosa adalah segambar dan serupa dengan kebenaran Allah. Kemudian manusia jatuh ke dalam dosa. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka kebenaran manusia itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kebenaran Allah. Tidak lagi segambar dan tidak lagi serupa. Roma 3 ayat 10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Yang mengutip dari Mazmur 14 ayat 3, mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Secara tersirat menunjukkan betapa kebenaran manusia setelah manusia jatuh ke dalam dosa tidak lagi segambar dan serupa dengan kebenaran Allah. Yang dari Mazmur 14 ayat 3 kita dapat menafsirkan bahwa kebenaran manusia setelah manusia jatuh ke dalam dosa adalah kebenaran yang bejat. Ilustrasi berikut adalah untuk menjelaskan kebenaran Allah dan kebenaran manusia sebelum dosa dan setelah dosa masuk ke dunia. Jika sebelum dosa masuk ke dunia, kebenaran Allah kita ilustrasikan sebagai emas murni, yaitu emas 24 karat, maka kebenaran manusia dapat pula kita ilustrasikan sebagai emas yang segambar dan serupa dengan emas yang murni, yang 24 karat tadi. Setelah dosa memasuki dunia, maka kebenaran manusia bukan lagi segambar dan serupa dengan kebenaran Allah. Untuk mudahnya kita ilustrasikan saja kebenaran manusia setelah manusia jatuh ke dalam dosa sebagai batu bata. Batu bata bukanlah emas. Dua materi yang berbeda. Satu tidak ada hubungannya dengan yang lain. Pertanyaannya adalah, kebenaran yang jenis mana yang Tuhan berkenan menerima? Sekiranya pemilik kebenaran itu, yaitu manusia, berkehendak untuk masuk ke dalam rumah Tuhan, masuk ke dalam surga yang adalah milik Tuhan. Firman Tuhan di Imamat 19 ayat 2, "Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, Kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Yang difirmankan pula oleh Tuhan melalui Rasul Petrus di 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16, "Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu
Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus, menunjukkan kepada kita ada dua macam kekudusan di sini. Kekudusan yang adalah milik Tuhan dan kekudusan yang adalah milik kamu, milik manusia. Dari ayat 2, ayat 15 dan 16 ini secara tersirat kita mengetahui Tuhan menghendaki umatnya, jemaatnya untuk memiliki kekudusan yang sama dengan kekudusan yang dimiliki oleh Tuhan. Demikian pula lah dengan kebenaran. Tuhan berkenan menerima kebenaran yang segambar dan serupa dengan kebenarannya, kebenaran Tuhan, kebenaran Allah. Artinya, hanya kebenaran Allah lah yang Tuhan berkenan untuk menerima. Tuhan tidak berkenan untuk menerima kebenaran manusia setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa. Tuhan tidak berkenan menerima kebenaran yang tidak segambar dan tidak serupa dengan kebenaran Allah. Tuhan tidak berkenan menerima kebenaran yang bejat itu. Kebenaran yang diilustrasikan seperti batu bata itu. Sebagaimana dari ilustrasi kita mengetahui bahwa batu bata tidak akan pernah bisa menjadi emas. Apapun yang dilakukan terhadap batu bata itu, demikian pula lah dengan kebenaran manusia. Setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa, kebenaran manusia tidak akan pernah bisa menyamai kebenaran Tuhan. Artinya, Tuhan tidak akan pernah berkenan menerima kebenaran manusia. Artinya, dengan kebenaran yang dimilikinya, yaitu kebenaran manusia yang dimiliki oleh manusia, manusia tidak akan pernah bisa masuk ke rumah Tuhan, tidak akan pernah bisa masuk ke surga. Karena yang dikehendaki Tuhan adalah Tuhan menghendaki umatnya untuk memiliki kebenaran yang sama dengan kebenaran Allah. Apa yang terjadi pada manusia, termasuk umatnya yang tidak memiliki kebenaran Allah? Salah satu jawaban dari pertanyaan ini ada di firman Tuhan di Matius 7 ayat 21 sampai ayat 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Firman Tuhan ini secara tersirat menunjukkan kepada kita, bagi manusia, bagi umat Tuhan yang tidak memiliki kebenaran Allah, firman Tuhan ini mengatakan, enyahlah daripadaku. Artinya, Tuhan tidak berkenan menerima kebenaran manusia itu. Manusia dengan kebenaran manusia yang semacam ini tidak bisa masuk ke rumah Tuhan, tidak bisa masuk ke surga. Yang manakah yang adalah kebenaran manusia di dalam ayat-ayat ini? Ayat-ayat ini secara tersirat menunjukkan bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu adalah perbuatan-perbuatan jahat. Mengapa demikian? Karena mereka yang melakukan perbuatan atau pekerjaan ini melakukannya supaya dianggap benar oleh Tuhan. Kita perhatikan di sini yang melakukannya adalah manusia. Dengan demikian, kebenarannya adalah kebenaran manusia. Dan atas kebenaran manusia ini Tuhan tidak berkenan menerimanya sebagaimana disampaikan oleh Tuhan di ayat 23. Enyahlah daripadaku. Sementara yang terjadi pada manusia, pada umat Tuhan yang memiliki kebenaran Allah adalah
sebagaimana disampaikan oleh firman Tuhan di Roma 10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Mereka yang memiliki kebenaran Allah diselamatkan oleh Allah. Dari ayat 9 dan 10 ini secara tersurat dan tersirat kita mengetahui bahwa kebenaran Allah adalah kebenaran yang dilandasi oleh pengakuan dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hati bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dari konteks Alkitab kita mengetahui bahwa seseorang yang mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatinya bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, orang ini menjadi milik Tuhan karena dia percaya pada Yesus. Pada saat orang yang bersangkutan menjadi milik Tuhan karena percaya pada Yesus, maka kebenaran yang ada pada orang ini bukan lagi kebenaran milik si orang ini. Kebenaran yang ada pada orang ini menjadi kebenaran Allah. Kenapa demikian? Karena Allah lah yang kemudian melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk menghasilkan kebenaran Allah itu. Dengan Allah mempergunakan orang yang bersangkutan ini. Kita perhatikan di sini Allah lah yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu, mempergunakan orang yang bersangkutan, mempergunakan manusia yang bersangkutan, sehingga kebenaran yang dihasilkan dari Allah melakukan pekerjaan-pekerjaan termaksud adalah kebenaran Allah yang kemudian menjadi milik si manusia yang di dalamnya ada Allah yang bekerja melalui Roh Kudus Allah. Dan yang terjadi pada orang yang memiliki kebenaran Allah ini sebagaimana di Roma 10 ayat 10 adalah orang yang bersangkutan diselamatkan oleh Allah. Demikianlah dari renungan ini kita mengetahui ada dua macam kebenaran. Kebenaran Allah dan kebenaran manusia. Kita juga mengetahui bahwa Tuhan Allah berkenan hanya menerima kebenaran Allah. Kita juga mengetahui kebenaran Allah ini bisa berada di dalam seseorang jika seseorang termaksud percaya kepada Yesus. Saya akan menutup renungan kita kali ini dengan mengajak kita semua untuk melihat kembali Matius 7 ayat 21-23 tadi, di mana ayat-ayat firman Tuhan ini menunjukkan bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu yang dilakukan oleh manusia tanpa manusia itu percaya pada Yesus adalah perbuatan jahat bagi Tuhan. Artinya perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tanpa seseorang ini percaya pada Yesus menghasilkan kebenaran manusia. Jika menerapkan ayat-ayat yang sudah kita renungkan tadi, bagaimanakah kebenaran manusia ini bisa menjadi kebenaran Tuhan? Poin penutup yang pertama adalah ini bisa menjadi kebenaran Tuhan jika Tuhan mempergunakan manusia yang bersangkutan, yaitu manusia yang bersangkutan mengaku dan percaya, beriman kepada Yesus, yang dari konteks Alkitab kita mengetahui mereka yang percaya, beriman kepada Yesus dengan sungguh-sungguh memiliki Roh Kudus Tuhan Yesus di dalam diri mereka, sehingga Tuhanlah melalui Roh Kudus Tuhan yang ada di diri orang yang bersangkutan yang melakukan pekerjaan bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu. Artinya Tuhanlah yang mengerjakan perbuatan-perbuatan itu, mempergunakan si orang yang bersangkutan, maka kebenaran yang ada pada orang yang bersangkutan
bukanlah kebenaran manusia, melainkan kebenaran Allah, kebenaran Tuhan. Poin penutup yang kedua adalah di dalam Tuhan memproduksi kebenaran Tuhan, kebenaran Allah. Tuhan mempergunakan firman-Nya, mempergunakan firman Tuhan. Sebagaimana secara tersirat disampaikan di Roma 10 ayat 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Rasa mendengar tentang Dia dan memberitakannya mengacu kepada firman Tuhan. Secara tersirat ayat 14 ini menunjukkan kepada kita Tuhan mempergunakan firman Tuhan untuk membuat manusia menjadi percaya, menjadi beriman kepada Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Demikianlah renungan mengenai kebenaran karena beriman kepada Yesus. Mengetahui bahwa hanya kebenaran karena beriman kepada Yesuslah yang berkenan bagi Tuhan. Mari kita akhiri renungan kita kali ini dengan beberapa penerapan berikut. Mengetahui bahwa Tuhan mempergunakan Roh Kudus-Nya untuk memproduksi kebenaran Allah di dalam Yesus, maka penerapan pertama bagi mereka-mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah berdoalah setiap hari dengan khusyuk, memohon bimbingan dari Roh Kudus agar Roh Kudus membuat Kristus Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat Anda, sehingga Roh Kudus itu akan selalu ada di dalam Anda. Dan setelah Roh Kudus ada di dalam Anda, bagi mereka-mereka yang sudah mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berdoalah setiap hari dengan khusyuk, memohon jamahan Roh Kudus Tuhan, agar Roh Kudus selalu mengkuduskan kita, sehingga Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam kita selalu berkarya di dalam kehidupan kita, termasuk memproduksi kebenaran yang adalah kebenaran Allah. Perwujudan dari penerapan pertama ini termasuk umat Tuhan berdoa setiap hari dengan khusyuk, memohon jamahan dari Roh Kudus. Termasuk umat Tuhan berserah diri kepada Roh Kudus untuk dikuduskan oleh Tuhan dari dosa-dosa setiap hari. Termasuk mereka yang belum mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat berserah diri kepada Roh Kudus Tuhan untuk diselamatkan oleh Tuhan. Sehingga umat Tuhan ini sungguh-sungguh memiliki Roh Kudus Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan umat Tuhan ini. Termasuk Roh Kudus Tuhan memberkatkan kebenaran Allah, kebenaran Tuhan kepada umat Tuhan yang bersangkutan. Penerapan kedua yang adalah penerapan terakhir bagi kita di renungan kita kali ini untuk kita hidupi setiap hari adalah mengetahui Tuhan mempergunakan firman Tuhan untuk memproduksi iman kepada Yesus dalam diri umat Tuhan, di dalam diri orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk menjadi umat Tuhan. Maka berdoalah setiap hari dengan khusyuk, memohon bimbingan dari Roh Kudus Tuhan, agar Roh Kudus membuat Anda membaca, mengerti, dan melakukan firman Tuhan. Sehingga dengan ini Tuhan berkenan memberikan iman, memberikan percaya kepada umat Tuhan yang bersangkutan, kepada mereka yang bersangkutan, iman, percaya yang sungguh-sungguh kuat kepada Yesus. Perwujudan dari penerapan terakhir ini termasuk umat Tuhan berdoa setiap hari dengan khusyuk, memohon urapan dari Roh Kudus. Termasuk umat Tuhan berserah diri kepada Roh Kudus Tuhan untuk menerima berkat yang berupa iman, percaya yang sungguh-sungguh yang datangnya dari Tuhan kepada Yesus. Termasuk umat Tuhan berserah diri kepada Roh Kudus Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan untuk menghidupi kebenaran Allah yang diberkatkan oleh Roh Kudus Tuhan kepada umat Tuhan yang bersangkutan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mengimani
jika kita semua umat Tuhan, pengikut-pengikut Tuhan Yesus, menghidupi firman Tuhan yang baru saja selesai kita renungkan ini lengkap dengan penerapan-penerapannya, maka Tuhan kita semakin dipermuliakan dengan luar biasa. Alkitab secara tersurat dan tersirat menunjukkan umat Tuhan, pengikut-pengikut Tuhan Yesus yang saya imani adalah kita semua yang mendengarkan suara saya saat ini, yang dipakai oleh Tuhan untuk Tuhan menunjukkan kebenaran Tuhan, kebenaran Allah kepada dunia untuk kemuliaan Tuhan, pasti semakin diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Amin.